Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring matematika dengan saya Pak Chandra. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan pra PTS kelas 7 ya. Mudah-mudahan dengan video ini nantinya kita akan bisa persiapkan diri dalam menghadapi PTS yang akan diadakan akhir bulan ini. Oke, di soal yang pertama ini ya, pernyataan berikut yang benar dalam mengurutkan suhu dari yang terdingin sampai yang terpanas. Suhu yang terdingin itu adalah suhu yang paling kecil, yang paling rendah. Kita tinggal lihat di sini yang paling kecil yang mana. Ya. Di sini ada 3, 5, negatif 4, negatif 3. Di sini yang paling kecil itu negatif 4. Tapi kita lihat urutannya. Negatif 4 ke negatif 2 itu benarkah? Negatif 4 ke negatif 2 meningkat, lalu negatif 1 juga naik lagi, terus 0 naik lagi. Berarti urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar itu B. Soal berikutnya, suhu sebongkah es mula-mula 5 derajat, 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat. Suhu es itu sekarang adalah, nah yang ditanyakan berarti suhu akhir. Bila suhu akhir itu kita bisa hitung dengan cara suhu awal ya ditambah atau dikurang dengan perubahan suhunya. Nah, bagaimana tahu ditambah atau dikurang? Kita lihat dulu perubahan suhunya naik atau turun. Kalau naik berarti ditambah, kalau turun berarti dikurang. Di sini kan suhunya turun 7 derajat, sehingga di sini suhu awalnya nanti dikurangi perubahan suhu. Suhu awalnya adalah 5 derajat. Kemudian dikurangi karena turun, dikurangi perubahan suhu 7 derajat. Berarti 5 dikurangi 7 itu negatif 2 derajat Celcius. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 3. Perubahan suhu dari negatif 3 menjadi negatif 8 dapat dikatakan sebagai, nah kita lihat dulu, suhu awalnya itu kan negatif 3. Kemudian suhu akhir itu negatif 8 derajat Celcius. Besar mana awal dengan akhir? Negatif 3 dengan negatif 8. Ya betul, besar negatif 3. Karena suhu awal lebih besar dari suhu akhir, berarti ini nanti mengalami penurunan suhu. Berapa besarnya? Nah ini ya penurunan, berarti jawabannya bisa A, bisa C. Sekarang tinggal besarnya berapa. Nah, untuk menghitung perubahan suhu itu sebaliknya dari rumus yang tadi ya. Kalau tadi kan suhu akhir itu suhu awal dikurangi perubahan suhu, dikurangi atau ditambah perubahan suhu. Nah, di sini sekarang kalau perubahan suhu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, suhu akhirnya kan negatif 8 lalu dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5 atau turun sebesar 5 derajat. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, soal nomor 4. Temperatur di siang hari suatu tempat adalah 15 derajat Celcius dan pada malam hari turun 18 derajat Celcius, sehingga temperatur pada malam hari dapat ditulis juga sebagai berapa derajat. Nah, berarti kan 15 derajat ini suhu awal, kemudian 18 derajat ini perubahan suhunya. Berarti yang ditanya adalah suhu akhir. Berarti suhu akhir mesti pakai rumus yang tadi ya. Suhu akhir sama dengan suhu awal dikurangi atau ditambah perubahan suhu. Karena ini turun, berarti nanti dikurangi. Berarti suhu awalnya kan 15, kemudian dikurangi, nah, karena turun 18. Ini derajatnya saya hapus. 15 dikurangi 8 itu sama dengan negatif 3 ya. Jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya, soal nomor 5. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Amir, Ali, dan Badu pergi berenang bersama-sama. Amir pergi berenang tiap 6 hari sekali, Ali setiap 7 hari sekali, dan Badu setiap 3 hari sekali. Pada tanggal berapa ketiga anak itu akan pergi berenang bersama-sama lagi? Nah, ini soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Di sini sudah ada kata kuncinya bersama-sama lagi. Kalau bersama-sama lagi berarti ini hubungannya dengan KPK ya. Berarti di sini kita perlu cari tahu ya KPK dari 6
7 dan 3. 6, 7 dan 3. Oke, kita lihat dulu. Untuk mencari KPK berarti kita faktorkan dulu 6. 6 ini faktornya 2 dan 3. Nah, 2 sudah prima, 3 sudah prima. Dan ini 7 tidak bisa difaktorkan karena dia prima, 3 juga prima. Jadi di sini kita ambil semua faktor yang sama hanya ditulis satu kali karena yang dicari adalah KPK. Jadi diambil dari semua faktor, dan kalau ada faktor yang sama kita ambil salah satu faktor dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kan ada 2 kali 7 kali 3. Kebetulan 3-nya sama-sama pangkat 1. Jadi cukup diambil satu aja. Nah, kita tinggal hitung. Nah, biar gampang, ini 2 kali 3 aja, 6 kali 7 42. Berarti mereka akan berenang bersama-sama lagi 42 hari setelah tanggal 15 Agustus. Tanggal berapa sih akhirnya mereka akan bersama-sama lagi? Nah, kita pelan-pelan dulu ya. Nah, ini ada bulan Agustus. Setelah Agustus kan September. Nah, di bulan Agustus ini, nanti setelah September itu Oktober. Kan mereka bersama-sama pada tanggal 15 ya, 15 Agustus. Nah, di bulan Agustus kan jumlah harinya 31. Berarti di sini kita tinggal menghitung 31 dikurangi 15 sama dengan 16 hari. Nah, kemudian di bulan September karena total harinya 42, berarti ini 42 kita kurangi dengan jumlah hari yang sudah ada di bulan Agustus. 42 dikurangi 16 sama dengan 26. Ya, 26. Berarti tanggal 26 September mereka akan berenang bersama-sama kembali. Oke, lanjut nomor 6. Ya, soal berikutnya tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian karena tidak ada operasi dalam tanda kurung ya. Jadi yang tidak dikerjakan kita tulis ulang, dan yang kita hitung adalah operasi pembagiannya. Kita tulis dulu 30, lalu kita tambahkan dengan negatif 45 dibagi 9 itu sama dengan negatif 5. Kemudian negatif ketemu negatif itu positif 15. Jadinya 30 plus ketemu negatif itu negatif 5, kita tambahkan dengan 15 sama dengan 30 dikurangi 5 itu 25. Lalu kita tambahkan dengan 15. Jadi jawabannya adalah 40. C. Soal berikutnya, soal nomor 7 masih sama ya, soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ada dua operasi yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu pembagian dan perkalian. Nah, yang tidak kita hitung kita tulis ulang ya, sama dengan negatif 6 tidak dihitung, kita tulis dulu. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3, karena tandanya plus tetap kita tulis plus 3. Kemudian ini negatif, kita tulis negatif dulu. Negatif 3 kita kalikan 3 itu negatif 9. Nah, seperti ini sama dengan negatif 6 boleh kita tambahkan dengan 3 terlebih dahulu. Ini kamu punya utang 6 lalu dibayar 3, berarti utangmu tinggal 3. Negatif ketemu negatif itu positif. Nah, jadi positif 9 sama dengan kamu punya utang 3 tapi uangmu ada 9, berarti hutangmu akan lunas dan uangmu akan bersisa 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke, Berikutnya soal nomor 8. Tante ingin membagikan 72 apel dan 48 jeruk kepada sejumlah anak-anak yang ada di sekitar rumahnya dengan pembagian yang sama. Nah, ini ada kata kunci. Ini soal cerita tentang KPK dan FPB. Nah, di sini ada pembagian yang sama. Kalau bersama-sama tadi itu ciri KPK. Nah, kalau yang sama atau sama banyak itu berarti hubungannya dengan FPB. Di sini jumlah terbanyak anak yang menerima pembagian buah-buahan adalah, berarti untuk tahu berapa jumlah penerima buah maka kita perlu tahu FPB dari 72 dan 48. Nah, 72 dan 48 kita bisa pakai pohon faktor ya. Pohon
faktor. 72 ini bisa dibagi 2, hasilnya 36. Kemudian 36 bisa dibagi 2, hasilnya 18. Lalu 18 bisa dibagi 2 kembali, hasilnya 9. Dan 9 bisa dibagi 3 karena 2 nggak mungkin, dia ganjil. Nah, di sini ketemu bilangan primanya itu 2-nya ada 3, kemudian 3-nya ada 2. Jadi saya tulis dulu biar nggak lupa. 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Lanjut ke 48. 48 bisa dibagi 2, hasilnya 24. Kemudian 24 juga bisa dibagi 2, hasilnya 12. Kemudian 12 bisa dibagi 2, hasilnya 6. Dan 6 juga bisa dibagi 2, hasilnya 3. Dari sini kita peroleh 2-nya ada 4. Nah, bilangan primanya berarti kita tulis ya, 48 sama dengan 2-nya pangkat 4. Nah, kemudian dikali dengan 3. Setelah kita dapat faktorisasinya ya, kita bisa menghitung FPB-nya. Nah, FPB itu diambil dari faktor yang sama. Kebetulan faktornya sama semua, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, kita tulis dulu berarti 2 kali 3. Tapi pangkat yang diambil adalah pangkat terkecil. Jadi di sini pangkat yang terkecil 2-nya itu ada 3 dan 4. Nah, yang kita ambil 3. Kemudian yang 3-nya pangkatnya ada 2 dan 1. Yang terkecil berarti pangkat 1. Sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8, kita kalikan dengan 3 sama dengan 24. Nah, berarti paling banyak jumlah anak yang akan mendapat buah adalah 24 anak. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. Di sini ada 2 ditambah 3 tambah 4. Nah, sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Dari pernyataan di atas, manakah yang bernilai benar? Oke, ini berarti hubungannya tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang seperti ini itu sifat operasi hitung asosiatif. Nah, untuk penjumlahan itu memang berlaku asosiatif, sehingga yang nomor 1 ini berlaku benar ya. Dan untuk pengurangan itu tidak berlaku asosiatif ya, sehingga mungkin untuk yang pengurangan jawabannya akan keliru, akan salah. Nah, kita coba cek satu-satu aja, kita cek ya. Nah, di sini kan dalam kurung kita hitung dulu, 3 tambah 4 itu 7, 2 dikurangi 7 itu negatif 5. Sedangkan yang di sini, ini yang kiri negatif 5 ya, terus yang kanan tuh 2 kurangi 3 itu negatif 1 ditambah 4 itu 3. Nah, jelas tidak sama kan. Nah, sudah sih, gitu aja nggak masalah, karena di sini pilihan I-nya itu pasangannya dengan I2. I2 udah pasti salah, berarti ini salah, maka jawaban yang benar itu yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alex berada di sebuah gedung bertingkat pada lantai 4. Jika kemudian Alex turun 3 tingkat lalu naik lagi 7 tingkat, maka Alex berada di lantai. Oke, ini kita pakai rumus saja ya. Bukan rumus sih, pakai logika kan. Awalnya si Alex itu ada di lantai 4 ya. Awalnya dia di lantai 4, kemudian turun 3 tingkat, berarti otomatis dikurangi karena turun. Dan naik lagi sebanyak 7 tingkat. 7 tingkat, sehingga posisi akhir si Alex itu 4 dikurangi 3 1, kemudian ditambah 7, hasilnya 8. Berarti si Alex sekarang ada di lantai 8. Gampang kan? Nah, sekarang lanjut soal berikutnya sekarang kita ke nomor 11. Penjumlahan pada pecahan. Nah, ini tapi pecahannya macam-macam, ada yang desimal, ada yang persen, ada yang pecahan biasa, tapi jawabannya diminta desimal. Sebenarnya boleh aja kita rubah dulu semuanya ke pecahan biasa, kemudian kita hitung. Nah, tapi di sini mungkin lebih mudahnya pakai desimal ya. Jadi 0,73 sudah desimal, nggak perlu dirubah. Kemudian 24% yang harus kita rubah ke desimal. Nah, 24% itu kan 24 per 100, sehingga ini nanti jadinya 0,24. Dan 3/5 kita bisa gunakan porogapit ya. 3 dibagi 5 ya. 3 dibagi 5 nggak bisa, kita tambahkan 0, maka di atas tambahkan 0, 30 dibagi 5 itu 6 ya. Ya, ini habis, berarti yang akan kita jumlahkan jadinya adalah 0,73 ditambah 0,24 lalu ditambah 0,6.
penjumlahan desimal kalian harus memperhatikan komanya. Koma ini harus sejajar. Ya, baru kita jumlahkan. Nah, kita jumlah 3 tambah 4 itu 7. Nah, di sini yang belakangnya 7 ada 2. A sama B. Kita lanjut lagi dulu. 7 tambah 2 itu 9 tambah 6 itu 15. Ini berarti 5 menyimpan 1. Nah, berarti ini 1. Karena komanya di sini sudah sejajar, ini juga turun di sini. 1,57 berarti jawabannya B. Kita lanjut di soal nomor 12. Pak Hari mempunyai sebidang tanah dengan luas 900 meter persegi. Sepertiga bagian tanahnya ditanami jagung, seperempat ditanami kacang hijau, dan 20%-nya ditanami kedelai. Sisanya disebari benih bayam. Maka luas tanah yang ditanami bayam adalah, oke, saya nggak panjang-panjang, saya langsung fokus ke salah satu cara aja biar kalian nggak bingung ya. Di sini luas total kan 900 ya, luas tanah total itu 900 meter persegi. Kalau dalam pecahan luas tanah total itu diwakilkan dengan satu kesatuan. Jadi saya langkahnya kita cari dulu sisanya. Sisa itu satu kesatuan tanah dikurangi bagian dari yang ditanami jagung, yaitu sepertiga. Kemudian dikurangi kembali dengan yang ditanami kacang hijau seperempat. Kemudian dikurangi 20% yang ditanami kedelai, berarti dikurangi lagi 20 per 100. Oke, kita hitung penyebutnya biar tidak sulit. Yang ini kita sederhanakan dulu ya, biar nggak repot. Nah, 20 sama 100 itu kan bisa dibagi 20. Ini dibagi 20 itu 1, ini dibagi 20 itu 5. Nah, sehingga penyebutnya 3, 4, dan 5. Kita menghitung KPK-nya jadi nggak susah-susah amat gitu ya. Kita tinggal tarik garis panjang. 3, 4, dan 5 KPK-nya berarti 4 kali 5 dikali 3, 20 kali 3 itu 60. Banyak-banyak. 3 kali 4 kali 100 tadi kan jadinya 120. Ini lebih kecil, 60. Oke, 60 nih 1. Kalau tidak ada penyebutnya berarti dia per 1. Jadi 60 bagi 60 itu 60. Lalu 60 bagi 1 itu 60, kemudian dikali 1 ya tetap 60. Kemudian 60 dibagi 3 itu 20. 20 dikali 1 berarti 20. Kemudian 60 dibagi 4 itu 15. 15 kali 1 ya 15. Kemudian 60 dibagi 5 itu 12. Nah, 12 dikali 1 ya 12. Sehingga pembilangnya menjadi 60 dikurangi 60 dikurangi 20, kemudian dikurangi 15 kurangi 12. Kita hitung dulu, 60 kurangi 20 itu 40, dikurangi lagi 15 jadinya 30. Maaf, dari belakang. 0 dikurangi 5 nggak bisa, minjam depan ya, jadi 10 kurangi 5 itu 5, 3 kurangi 1 2, 25, lalu kita kurangkan dengan 12 ya. 5 kurangi 12 itu 5 kurangi 2 itu 3, lalu 2 kurangi 1 1, berarti bagian yang akan ditanami bayam itu 13 per 60. Nah, kita tinggal cari berapa luas yang ditanami bayam. Nah, karena bagiannya tadi sudah ketemu 13 per 60, maka luas yang ditanami bayam itu berarti 13 per 60. Kita tinggal kalikan dengan luas total 900. Nolnya boleh kita coret ya, sehingga biar lebih mudah. 90 dibagi 6, kita hitung pakai porogapit aja. 90 dibagi 6 itu 1, 6. 9 kurangi 6 30, berarti ini 15. Ini kita coret. 90 dengan 6 nya jadi 15, sehingga 15 dikali 13. Saya hitungkan di sebelah sini aja. 15 kali 13 itu 5 nyimpan 1, 3, 4, 5, 1, berarti 195 meter persegi. Jawabannya A. Oke, soal berikutnya, soal nomor 13. Ini operasi hitung campuran pada pecahan. Ini kebetulan operasi hitung pecahannya campuran semua. Sama ya seperti operasi hitung
campuran pada bilangan bulat. Jadi kita hitung pembagiannya dulu, tapi untuk lebih memudahkan ini keseluruhan pecahan campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, 4 2/3 bisa kita rubah jadi 4 kali 3 itu 12 tambah 2 berarti 14/3. Ini nanti dibagi 1/6, 1 kali 6 itu 6 tambah 1 7, berarti ini 7/6, lalu dikurangi 2 kali 3 itu 6 tambah 1 7/3. Pembagiannya bisa kita rubah jadi perkalian, jadi kita tukar ya, sama dengan 14/3, jadi kita kali 6/7 kurangi 7/3. Boleh dicoret-coret, 14 dibagi 7 itu bisa, yang atas sisa 2, kemudian 6 dibagi 3 juga bisa 2. Nah, sehingga pecahannya yang sebelah kiri menjadi 2 kali 2 itu 4, kemudian ini 1 per 1 dikurangi 7/3. Kita samakan penyebutnya ya, di sini 3 bagi 1 itu 3 kali 4 12 kurangi 7 berarti 5/3. Kalau dirubah ke campuran berarti kita bagi 5 dengan 3 menggunakan porogapit. 5 dibagi 3 itu nggak bisa, berarti 3 dikali berapa yang mendekati 5. 1 3, kemudian 5 kurangi 3 itu 2. Nah, ini untuk sisanya berarti 2, hasilnya itu 1, berarti 1 2/3. Jawabannya B. Oke, soal berikutnya nomor 14 tentang bilangan berpangkat ya. Kita diminta menghitung hasil dari 3/2 dikurangi negatif 2/5 dikurangi 2 dikali negatif 3/2. Kita hitung satu-satu. 3/2 itu 9. 3 kali 3 itu 9 ya. Sama dengan dikurangi ya negatif 2/5. Negatif 2/5 berarti kan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Ini kan positif 4, ini juga positif 4. 4 kali 4 16 ya. Kemudian dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Nah, negatif 2 16 dikali negatif 2 berarti negatif 32. Nah, lalu dikurangi 2 dikali negatif 3/2 berarti kan negatif 3 kali negatif 3 berarti kan 9 ya, positif. Seperti ini, berarti ini 9 3 ketemu negatif ketemu negatif jadi positif 32. Lalu negatif 2 dikali 9 itu negatif 18. 9 tambah 32 41 dikurangi 18. Kita bisa hitung bersusun ke bawah. 41 kurangi 18, 1 kurangi 18 nggak bisa, berarti kita pinjam dari depan jadi 3 ya. Nah, 11 kurangi 8 itu 3, lalu 3 kurangi 1 itu 2. Berarti ini jawabannya 23. Jawabannya A. Soal berikutnya tentang soal cerita yang melibatkan operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, ini maksudnya meter pangkat 2 ya, atau meter persegi. Saya benerin dulu. Nah, Pak Ujang memiliki sebidang tanah ya, 1/4 bagian dibuat kolam ikan, lalu 2/5 dibuat keramik, dan sisanya ditanami rumput. Jika luas yang ditanami rumput tersebut 140 meter persegi, maka luas kolam ikan adalah, nah ini sedikit terbalik dari soal nomor 12 tadi ya. Caranya agak sedikit beda, tapi dasarnya sama. Jadi langkah pertama kita harus mencari dulu bagian yang ditanami rumput atau sisa ya. Kita cari bagian sisanya. Bagian sisa seperti tadi. Nah, satu kesatuan tanah ya dikurangi bagian untuk kolam ikan 1/4, lalu dikurangi bagian yang dipasang keramik 2/5. Nah, ini bagian dari yang ditanami rumput. Kita samakan penyebutnya seperti biasa. Kalau 1 ini nggak ada penyebutnya berarti per 1. Penyebutnya di sini karena 1, 4 dan 5 penyebutnya 20 aja.
20 bagi 1 itu 20, dikali 1 juga tetap 20, dikurangi 20 dibagi 4 itu 5 kali 1 ya 5. Kemudian 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikali 2 itu 8. Berarti untuk bagian yang ditanami rumput itu 20 dikurangi 5 dikurangi 8, 15 dikurangi 8 itu 7/20 yang akan ditanami rumput, 7/20 bagian. Ternyata 7/20 bagian ini itu luasnya 140 meter persegi. Nah, kita tahu tadi rumusnya ya, luas sisa itu sama dengan bagian sisa dikali dengan luas total atau luas lahan. Yang diminta sekarang adalah luas kolam ikan. Berarti kita perlu tahu luas lahan dulu ya. Luas sisanya sudah ada di soal, yaitu 140 meter persegi ya, atau 140 aja kalau di matematika, sama dengan bagian sisa yang sudah kita hitung tadi 7/20 bagian ya, 7/20 bagian. Nah, kita kalikan dengan luas lahan. Taruhlah di sini luas lahannya itu P. Berarti kalau mau mencari P, kita tinggal memindahkan 7/20 ke sini, nah, atau kita bagikan dengan 140. Jadi P sama dengan 140 dibagi 7/20, atau bisa kita tulis 140 dikali 20/7. Nah, kita bisa coret 140 dan 7-nya. Ini berarti 20 ya. Berarti lahan total 20 kali 20 400 meter persegi. Itu lahan totalnya atau P-nya. Sekarang yang diminta adalah luas kolam ikan. Kolam ikan tadi kan 1/4 bagian. Sama seperti ini ya, luas kolam itu sama dengan bagian kolamnya 1/4 dikalikan dengan luas total 400. Berarti ini kita bisa coret 400 bagi 4 itu 100. Berarti 100 meter persegi luas yang ditanam yang digunakan untuk kolam ikan. Nah, itu kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya tentang mengurutkan pecahan. Nah, di sini kita diminta mengurutkan pecahan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini pecahannya ada, ini sama semua ya, tinggal tapi urutannya beda ya. Ini ada 1/4, ada 0,3, ada 3, ada 2/5, ada 3/4, dan ada juga 78%. Oke, sepertinya dilihat dari penyebutnya ini kok kayaknya kita lebih mudah ke pecahan biasa ya. 1/4 kan sudah pecahan biasa, berarti yang kita rubah adalah 0,3. 0,3 itu 3/10. Kemudian 2/5 sudah biasa, 3/4 sudah biasa. Lalu 78% itu berarti 78/100. Nah, kita tinggal samakan aja penyebutnya ya. Ini kan 100 yang paling besar, berarti ini kita rubah jadi 100 semua penyebutnya. Jadi ini biar 100 saya kalikan dengan 10/10 jadinya 30/100. Kemudian yang ini biar jadi 100 berarti saya kalikan 25. Nah, jadinya 25/100. Yang ini 2/5 biar jadi 100 berarti dikali 20. 20 kali 2 itu 40/100. Kemudian 3/4 juga sama, dikali 25 jadinya 75/100. Diurutkan dari yang paling kecil, kita tinggal urutkan pembilangnya. Yang paling kecil berarti 1/4. Nah, oh iya, ini 1/4 semua. Kemudian urutan kedua, ya ini udah urut. Urutan kedua itu 30/100 atau 0,3. Nah, berarti di sini bisa A, bisa C. Urutan ketiga 40. 40 itu 2/5. 2/5 berarti jawabannya A. Oke, soal berikutnya ini tentang penjumlahan dan pengurangan pada desimal ya. Latifah mempunyai pita 15,5 meter. Kemudian pita itu diberikan, karena diberikan pasti berkurang ya. Jadi nanti tinggal dikurang 15,5 dikurangi 7,75. Terus dia membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti pitanya tambah panjang, tambah banyak. Maka banyaknya pita latifah yang masih tersisa adalah
Oke, berarti sesuai dengan tadi ya, diberikan berarti dikurang, maka 15,5 ini nanti dikurangi 7,75. Perhatikan pada operasi desimal, koma harus sejajar ya, baru kita bisa tambah atau kurang. Ini tambahkan 0 ya, biar hitung 0 kurangi 5 itu enggak bisa, berarti kita pinjam depannya, ini 4 ini 1, berarti 10 kurangi 5 itu 5, 4 dikurangi 7 juga enggak bisa, kita pinjam depannya, ini jadi 4, ini jadi 14, 14 kurangi 7 itu 7, kemudian 14 ya, langsung pinjam depannya, 14 kurangi 7 itu 7, berarti 7,75. Kemudian ia membeli lagi 10,125, berarti komanya dulu ditulis 10,125, baru kita tambahkan. Ini tambahkan 0 biar gampang, berarti 0 tambah 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8, kemudian 7 tambah 0 7, 1, 1, komanya tetap di posisinya, jadi 17,875, jawabannya A. Oke, soal berikutnya tentang bilangan berpangkatnya. Ini jika K mewakili suatu bilangan negatif, berarti K ini nanti negatif ya, bisa negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Manakah bentuk berikut manakah bentuk berikut yang hasilnya bilangan negatif? Ya segini, karena ini ada bentuk pangkat ya, dan K mewakili bilangan negatif, kita pakai sampling aja, pakai 1, anggaplah bilangan negatifnya itu negatif 1, taruhlah gitu ya, sehingga A untuk contoh, A itu K pangkat 2, berarti negatif 1 pangkat 2, hasilnya adalah negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, berarti dia positif, salah ya. Kemudian untuk yang B saya tulis di bawah aja kayaknya ya, 5K, K nya itu tadi saya anggap negatif 1, kita pangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi 5, berarti sama dengan kurung tutup 5 dikali negatif 1 pangkat 2 itu negatif 1 kali negatif 1 ya, tadi 1, lalu dipangkatkan 5. Ini sudah pasti positif karena nggak ada angka negatifnya. Kemudian yang C itu 2 kali K, K nya kita ganti negatif 1 pangkat 3. Nah, negatif 1 pangkat 3 berarti maknanya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1 kali negatif 1, positif 1 dikali negatif, negatif lagi 1, berarti ini 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, dia negatif ya. Di sini kuncinya ya, bilangan bulat negatif ya, bilangan bulat negatif bila dipangkatkan genap ya, hasilnya pasti positif. Sedangkan bilangan bulat negatif kalau dipangkatkan ganjil ya, ini pangkat ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif juga. Contoh ini tadi, negatif 1 pangkat 2 dia positif, lalu negatif 1 pangkat 3 dia negatif. Oke, soal berikutnya 1024 dapat dirubah menjadi bilangan berpangkat berapa? Nah ini kalau kita cari 1024 pangkatnya berapa itu sulit, mending kita dari pangkat kita cari yang hasilnya 1024. Satu-satu, yang A dulu, yang A itu kan 4 pangkat 6, berarti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 kali 16 itu 256, berarti 256 kali 16. 6 kali 6 36, 6 nyimpan 3, 5 kali 6 30 tambah 3 berarti 33, kemudian 2 kali 6 12 tambah 3 itu 15, lalu 6 kali 1 6. Wah, wes stop. Ini sudah 1536, bawahnya ditambah pasti akan lebih, berarti yang A itu bukan. Next, yang B 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 berarti ini tak ganti B aja. Nah, karena dia cuma 4 pangkat 5 berarti saya hapus 1. Nah, berarti ini 256 dikali 4. Kita cek 256 kali 4. 6 kali 4 tuh 24, berarti 4 nyimpen 2, lalu 5 kali 4 20 tambah 2 22, 2 nyimpen 2, lalu 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. Oh, berarti jawabannya B. Selesai. Lanjut. Baik, bentuk lain dari 1/4 adalah, nah
berarti ini kita perlu rubah 4-nya karena ini di sini 2 semua ya di pilihannya, berarti 4-nya kita rubah jadi berapa pangkat berapa sih hasilnya 4. Ternyata 4 itu dibentuk dari 2 pangkat 2. Berarti ini saya ganti jadi 1/2 pangkat 2. Ini sudah bentuk lain dari 1/4. Kita lihat ada nggak jawabannya. Tidak ada, karena tidak ada berarti kita pindahkan si 2 pangkat 2 nya ke atas. Bila kita pindah menjadi pembilang, maka pangkatnya berubah jadi negatif. Berarti ini jadi 2 pangkat negatif 2. Oke, jawabannya berarti B. Baik, soal berikutnya tentang penjumlahan bilangan berpangkat juga ya. Kalau tadi kita diminta mencari bentuk lain dari 1/4, nah sekarang kebalikannya, ada 3 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1, sama-sama melibatkan pangkat negatif. Pangkat negatif bisa jadi positif kalau kita rubah jadi penyebut ya. Berarti di sini kita rubah jadi 1/3 pangkat 2 lalu ditambah 1/2 pangkat 1. Nggak perlu ditulis pangkat satunya. Sama dengan 1/3 pangkat 2 itu 9 ya, 1/9 ditambah 1/2. Kita tinggal samakan penyebutnya aja. 9 sama 2 berarti pakai penyebut 18. 18 bagi 9 itu 2. Lalu dikali 1 ya tetap 2. Lalu 18 bagi 2 itu 9 kali 1 ya tetap 9. Berarti ini 11/18. Oke, lanjut. Oke, dari bilangan berikut yang merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu dimulai dari 3 ya. Berarti 3, 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi berapa? 21, terus 24 dan seterusnya. Wes gitu aja. Kita lihat angka-angka yang ada di atas, manakah yang mencakup angka-angka ini. 3 ada, terus 4 enggak ada, 7 enggak ada, 8 enggak ada, 9 ada, kemudian 15 ada, 17 enggak ada, 21 ada. Berarti bilangan yang merupakan kelipatan 3 yaitu 3, 9, 15 dan 21. Oke. Selanjutnya tentang KPK dari bentuk aljabar. Sebenarnya sama aja sih, mau dia bentuk aljabar ataupun dia KPK biasa atau angka ribuan, ratusan, sama aja sih. Konsepnya adalah KPK itu diambil dari semua faktor dengan pangkat yang paling besar. Ya. Berarti di sini kita pisahkan nih. Dia sebetulnya ada masing-masing sudah ada 3 faktor. Di sini sudah ada 6, sudah ada A dan B. Di sini 8, A dan juga B. Itu ya. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir masalah A dan B-nya ya. Kita tinggal ambil ya, dari KPK itu diambil dari semua faktor dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kan ada A dan B, dan juga ada A dan B. Nah, di sini A-nya pangkat 2, di sini A pangkat 4. Berarti kita ambil yang pangkat paling tinggi, yaitu A pangkat 4. Kemudian B-nya ini ada pangkat 3, ada pangkat 2. Kita ambil pangkat yang paling tinggi, berarti B pangkat 3. Nah, baru 6 dan 8 ini kita cari KPK-nya. 6 dan 8. Nah, gunakan pohon faktor. 6 itu 2 kali 3, kemudian 8 itu 2 kali 4 kali 4 itu 2 kali 2, sehingga faktorisasi primanya itu 6 itu 2 kali 3, kemudian 8 itu 2 pangkat 3. Karena diambil dari semua faktor berarti diambil dari 2 dan 3 ya, 2 dan 3, tapi 2-nya diambil yang pangkat paling tinggi yaitu pangkat 3, sehingga ini 2 kali 3 itu 8 kali 3 24, A pangkat 4, B pangkat 3. Jawabannya B. Ini 24 semua ya, harusnya langsung aja tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang KPK dan FPB. Nah, kita diminta mencari KPK dan FPB dari 10, 15 dan 25. Wah, berarti caranya sama, tinggal pengambilan KPK dan FPB-nya aja yang beda nanti ya. Kita pakai pohon faktor aja biar seragam ya, biar nggak bingung. Ya, 10 itu kita cari faktorisasinya, kita cari faktor primanya 2 kali 5, kemudian 15 itu 3 kali 5, terus 25 itu 5 kali 5. Oh, enak ini. Berarti faktorisasinya 10 itu 2 kali 5, kemudian 15 itu 3 kali 5, dan 25 itu 5 pangkat 2. Oke, kita cari KPK dulu. KPK itu diambil dari semua faktor. Di sini faktornya ada 2, ada 3 dan 5. Berarti ambil semua. 2 kali 3 kali 5. Tapi yang sama, ini yang sama kan 5. Kita ambil pangkat yang paling tinggi. Berarti pangkat
2 sama dengan 2 kali 3 itu 6, 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 25 kali 6 itu 150, maka KPK nya 150. Nah untuk FPB itu hanya diambil dari faktor yang sama, berarti 2 dan 3 ini nggak ikut. Yang sama kan cuma 5, jadi saya tulis 5 aja. Terus pangkat yang diambil tuh pangkat yang paling kecil, pangkatnya 1, ya udah berarti FPB nya 5. Selesai. Selanjutnya 2 pita memiliki panjang 18 dan 30. Nah, pita rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Berarti ini kan kita perlu mencari FPB kan ya, karena yang sama, ingat yang sama, ada yang sama, ini berarti FPB. FPB dari 18 dan 30. 18 itu faktor primanya 2, hasilnya 9 dibagi 3, hasilnya 3. Kemudian 30 itu ini 3, ini 10, kemudian 2, kemudian 5. Jadi faktorisasinya 18 itu 2 kali 3 pangkat 2, kemudian 30 itu 2 kali 3 kali 5. Nah yang diminta FPB. FPB itu diambil dari faktor yang sama itu cuma 2 dan 3. Pangkat yang diambil pangkat yang paling kecil, berarti pangkat 1. Jadi 2 kali 3 itu 6. Selesai. Di pita yang paling panjang ukurannya 6 cm. Oke, soal berikutnya tentang himpunan ya. Nah, perhatikan dulu, himpunan itu adalah kumpulan atau suatu kelompok yang anggotanya terdefinisi dengan jelas. Artinya pandangan saya dan pandangan orang lain itu akan sama bila kita sebutkan kelompok itu. Contoh, himpunan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Yang saya sebutkan pasti sama seperti yang kalian sebutkan. Kalaupun tidak sama ketika saya sebutkan, kalian akan berpikir, oh iya, dia berkaki 4 gitu. Contoh, gajah, sapi, terus kambing dan seterusnya. Kan sama kita berpikirnya, mereka adalah hewan berkaki 4. Tapi kalau saya bilang kumpulan warna yang bagus, itu akan beda-beda tiap orang. Bagi saya mungkin merah bagus, bagi kalian belum tentu. Bagi saya hijau bagus, bagi kalian belum tentu. Jadi itu ya bedanya di situ. Jadi di sini kalau kita bisa menyebutkan dan pandangan kita sama, berarti dia termasuk himpunan. Himpunan kendaraan roda 4 dengan bahan bakar solar. Nah ini gampang kan, berarti bisa kayak Panther, terus bus dan sebagainya. Dan kita pasti akan sama. Berarti yang satu ini termasuk himpunan. Kemudian kumpulan wanita yang berparas cantik. Nah ini cantik itu relatif. Artinya saya bilang cantik, kalian belum tentu bilang cantik. Kalian bilang cantik, belum tentu saya bilang itu cantik. Berarti yang dua ini tidak termasuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 80 kilo. Ya, kita bisa menentukan itu bila kita mengukur atau menimbang masing-masing anak, sehingga akan ketemu kumpulannya. Berarti yang ketiga ini juga termasuk himpunan. Sedangkan yang keempat, kumpulan orang-orang kaya. Nah, kaya di sini juga relatif. Bisa jadi orang kaya itu punya mobil, punya rumah, punya apartemen dan seterusnya. Tapi bisa juga bagi mereka yang kaya menganggap itu bukan kaya, tapi yang lebih kaya punya jet pribadi dan seterusnya. Jadi kumpulan orang kaya itu relatif ya. Nah, tidak termasuk dalam himpunan. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya diketahui A itu 1, 2, terus himpunan A, himpunan B dan C. Nah, H itu himpunan A dan P, himpunan B dan C. Pernyataan berikut yang benar adalah NA adalah 5. Kita NA itu kardinalitas ya, kardinalitas dari A atau banyaknya anggota A itu ada 5. Kita hitung. Di sini banyaknya anggota A itu 1, 2, 3. Karena dia dalam satu kurawal, dia dalam satu kesatuan anggota. Jadi ini dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti yang A ini salah ya. Kemudian H adalah himpunan bagian A. Ya, H ini anggotanya adalah A. Ya, himpunan A. Apakah A ada di sini? Tidak ada. Sehingga H ini bukan himpunan bagian dari A. Oke, berarti yang B itu juga bukan. Kemudian C, A anggota dari himpunan A. Nah, di sini A-nya itu berupa A dengan kurawal. Di sini tidak dengan kurawal. Berarti A ini bukan
anggota dari himpunan A. Iya, jadi yang paling mungkin itu yang D ya. Himpunan B dan C merupakan anggota A. Iya, betul, karena di sini B dan C ada, sehingga ini jawabannya adalah D. Kemudian 28. P adalah kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 30. Pernyataan berikut yang benar adalah kelipatan 2 dan 3. Berarti P kita data dulu, kelipatan 2 dan 3 itu berarti kelipatan 6 ya, yang bisa dibagi 2 dan dibagi 3 ini. Kelipatan 6. 6 lalu 12, 18, terus 21, 24, 27. Karena kurang dari 30 tidak ikut. Pernyataan berikut yang benar adalah 12 bukan anggota P, padahal 12 ada di sini, berarti yang ini salah. Kemudian 18 anggota P, ya ini ada, berarti ini benar. Lalu 16 anggota P itu enggak ada, salah. 24 bukan anggota P, padahal ada di sini, berarti ini salah. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, soal berikut yaitu soal nomor 29. Diketahui 235 prima terus 357 itu semua faktor dari 35, terus 369 bilangan kelipatan 3. Pernyataan di atas yang benar. Yang benar. Nah, di sini kan 2, 3 dan 5 prima. Ini benar. Karena 2 prima, 3 prima, 5 juga prima. 357 semua faktor dari 35. Faktor dari 35 itu ada satunya juga. 1 dan 35 juga. Di sini kan 3 bukan faktor dari 35 juga. Berarti 1 tidak disebut, 3 bukan faktor dari 35, terus 35-nya nggak ada. Berarti ini itu salah. Ya, ini salah. Terus 369 adalah bilangan kelipatan 3, ini benar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya A. Oh, ini nggak ada itunya ya. Saya tulis di sini 1, ini 2, ini 3. Oke, itu tadi. Terus kita ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir yaitu jika A ini adalah bilangan prima kurang dari 13, maka himpunan-himpunan yang ekivalen adalah himpunan ekivalen itu himpunan yang anggotanya berjumlah sama. Meskipun anggotanya nggak sama ya, yang penting jumlahnya sama. Jadi kita data dulu. Bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, berarti A ini nanti anggotanya itu 2, 3, 5, 7, 9 bukan prima, 11 prima, 13 tidak ikut karena dia kurang dari. Berarti ini anggotanya ada 5. Jadi NA nanti ada 5. Kemudian bilangan asli kurang dari 7. Asli itu mulainya dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7-nya nggak ikut ya karena kurang dari. Berarti NB-nya 6. Terus yang C bilangan bulat di antara 1 dan 7. Bulat di antara 1 dan 7 berarti kan mulanya dari 2 karena 1 nggak ada sama dengannya. Berarti 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti NC-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini udah ketemu. Berarti yang ekivalen adalah A dan C. Nah, ini ada. Nah, cek dulu yang D sekalian ya. Yang D itu huruf vokal pada abjad. Huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Berarti A dan D juga benar. C dan D juga benar. Berarti ada 2 di sini jawabannya. Ini kan A, I, U, E, O. Berarti ada 2 jawaban di sini. ND-nya juga 5. Berarti yang ekivalen bisa A dengan D ada, terus A dengan C ada, C dengan D ada. Jawabannya ada 2. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal pra UTS yang mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi PTS semester ganjil ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.